Gereja Katolik Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya menggelar misa Natal. Dengan pertimbangan pandemi COVID-19 masih berlangsung, sesi misa pun dikurangi dari yang biasanya 5, kini hanya ada 4 sesi saja. Berbagai pembatasan dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Selain jumlah sesi yang dikurangi, pembagian waktu misa pun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi, jadwal misa dibagi yakni pukul 7, 11, 3, dan 7 malam. Pembagian ini dilakukan untuk memberikan waktu khusus bagi panitia melakukan sterilisasi gereja dengan disinfektan. Pengurus gereja juga membatasi jumlah umat yang hadir. Biasanya untuk setiap sesi bisa mencapai 4.000 orang, namun kali ini dibatasi hanya 250 orang saja. Dalam pesan Natalnya, Romo Ignatius Sadewo mengingatkan jemaat bahwa jasmani dan rohani mereka membutuhkan cahaya. Romo Sadewo juga berharap umat Katolik bisa menjadi terang cahaya bagi siapapun di kehidupan ini. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Gereja Katolik Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Selamat siang Miftah, bagaimana kondisi perayaan Natal di sana? Selain adanya pembatasan dan juga pengurangan jadwal misa, apa lagi yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Mevri, ini merupakan kesempatan saya untuk kesekian kalinya melakukan peliputan baik di malam Natal maupun di hari Natal di Gereja Katedral ini. Beberapa tahun yang lalu saya juga melakukan peliputan seperti ini, namun memang suasananya jauh berbeda, Mevri. Kalau sebelum pandemi, gereja ini dalam satu sesi saja biasanya dipenuhi 3.000 sampai 4.000 jemaat yang datang bukan hanya dari Surabaya, tapi juga dari berbagai wilayah, bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga di Indonesia Timur, karena Gereja Katedral Surabaya merupakan gereja bagi para peziarah, sehingga ketika mereka melakukan kunjungan ke Surabaya, mereka pasti menyempatkan diri datang ke gereja ini, terutama ketika di momen Natal atau malam Natal. Tapi pemandangan itu berbeda dengan tahun ini, karena kalau di tempat saya melaporkan ini biasanya penuh dengan kursi, penuh dengan jemaat, sampai kemudian meluber, baik ke area parkir maupun juga di depan gereja, terpaksa harus ditutup jalannya di momen-momen sebelumnya. Namun kali ini seluruh jemaat gereja dikonsentrasikan di dalam gereja, Mevri. Bukan hanya karena soal pandemi saja, tapi ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, terutama sejak September, mereka sudah melakukan pembukaan gereja, terutama untuk ibadah tatap muka. Artinya protokol kesehatan yang dilakukan dalam misa malam Natal maupun misa hari Natal ini merupakan hal yang bukan baru bagi mereka, karena sejak September gereja memutuskan untuk buka dan tetap menggelar ibadah, terutama ibadah minggu, sehingga mereka sudah terbiasa dengan protokol kesehatan dan alur keluar masuk ke jemaat sudah diatur. Dan yang menarik adalah setiap mereka datang, mereka harus mendaftarkan dulu melalui perwilayah, Mevri. Jadi ada pembagian wilayah dan disitulah ada kuota di tiap wilayah, kemudian mereka mendaftar, mereka akan mendapatkan barcode, dan kemudian ketika mereka akan masuk ke wilayah gereja, di depan gerbang mereka akan diminta menunjukkan barcode tersebut. Ketika mereka sudah dipastikan mendapatkan barcode, mereka dipersilakan masuk untuk mendatangi loket yang sudah disediakan panitia. Kemudian barcode itu akan ditukar dengan nomor kursi tempat mereka akan duduk. Nah, setelah mereka mendapatkan nomor kursi itu, mereka akan diantar oleh petugas dari orang muda Katolik yang selaku panitia akan diarahkan ke tempat mereka seharusnya duduk sesuai dengan nomor. Ada jaga jarak dan tidak sembarangan mereka bisa bersentuhan, bersalaman. Semua ucapan selamat Natal yang mereka lakukan dengan jarak yang cukup aman, dan seluruh prosesi rangkaian misa tadi dilakukan dengan hikmat, meskipun gereja yang sudah diberi kapasitas 250 orang tidak cukup penuh, hanya ada separuh yang memenuhi ruangan dengan jaga jarak semua, dan seluruh prosesi dilakukan dengan baik, hikmat, meskipun ada pengalaman yang luar biasa dari mereka. Ketika saya mewawancarai beberapa jemaat, mereka mengatakan bahwa puji syukur mereka masih bisa berada di gereja ketika mereka merayakan misa Natal. Merupakan hal yang luar biasa yang mereka rasakan secara spiritual, baik pengalaman kesehatan mereka selama pandemi ini, tapi juga ada pengalaman spiritual. Bukan hanya jemaat, tapi juga para panitia yang menyelenggarakan ini patut kita apresiasi, karena mereka mengambil risiko yang cukup besar ketika mereka harus berhadapan dengan mengatur segala orang yang ada di sini untuk memastikan semua hal yang berkaitan dengan peribadatan bisa dilakukan dengan baik dan juga menegakkan protokol kesehatan. Semua gembira sekalipun mereka memiliki pengalaman yang menurut mereka kurang sukacita dibandingkan dengan perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya, namun mereka masih tetap bersyukur. Dan dari pesan Natal yang disampaikan oleh para romo tadi, mereka
memiliki hal yang baru bagi mereka bahwa di masa pandemi ini mereka harus bisa menjadi cahaya bagi seluruh warga, bukan hanya umat Katolik tapi seluruh warga yang ada di sekitar mereka di keluarga, di kampung, di perumahan tempat mereka tinggal. Mereka harus menjadi sinar bagi semuanya, setidaknya mengingatkan untuk orang-orang sekitarnya menjaga protokol kesehatan seperti yang mereka lakukan ketika mereka ada di gereja ini. Mevri. Baik, tadi Anda sudah menyampaikan bahwa bagaimana kemudian pesan yang disampaikan Romo ini agar umat bisa terus menjadi cahaya, tidak hanya sesama umat Katolik saja, tapi juga kepada semua orang yang ada di sana. Ini pesan yang sangat luar biasa dan harus sama-sama kita terapkan ya, apalagi memang di masa pandemi ini kita harus saling jaga, saling menjadi cahaya bagi satu sama lain. Tapi satu hal lain yang ingin saya tanyakan, ini kalau secara offline begitu atau secara datang langsung ke gereja, misalnya ini dibagi menjadi 4 sesi di mana ada pula nanti misa pada pukul 7 malam, pada pukul 3 sore dan juga 7 malam. Nah, bagaimana kemudian bagi para umat yang ingin hadir di misa tersebut, apakah tersedia layanan misa secara online, Miftah Farid? Ya, memang ada batasan, Mevri, untuk usia berapa yang boleh datang ke gereja ini. Ada batasan yang sudah dibuat oleh para panitia, misalnya paling muda adalah 10 tahun dan kemudian paling tua adalah 65 tahun. Artinya range dari jemaat yang boleh hadir di gereja, baik misa malam Natal maupun misa Natal antara umur 10 sampai 65 tahun. Nah, bagi mereka yang anak-anak dan bagi mereka yang sudah lansia, mereka akan diberikan fasilitas misa dalam bentuk daring sehingga seluruh kebutuhan baik rohani yang mereka butuhkan ketika menyambut Natal ini mereka bisa dipenuhi oleh gereja sekalipun tidak dengan tatap muka. Ini berkaitan juga dengan bagaimana keselamatan mereka, kesehatan mereka terutama lansia. Pembatasan ini sangat penting karena ada risiko yang cukup besar di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya karena pemerintah mengklaim 80% bahkan sampai 90% excess death atau kematian yang diakibatkan COVID-19 ini berkaitan dengan komorbid dan usia lanjut. Sehingga pihak gereja memutuskan untuk membuat misa daring pada tanggal 26 Desember atau esok hari bagi anak-anak dan juga lansia. Ini untuk memenuhi kebutuhan rohani bagi seluruh umat ketika mereka tidak bisa datang. Karena terus terang kalau mereka mengatakan, panitia mengatakan bahwa batasan usia tidak bisa ditoleransi, mereka sangat ketat, sekalipun kemudian kalau tadi saya lihat gereja tidak penuh, karena meskipun sudah diberi kuota dan diberi pendaftaran online, mereka masih menetapkan bahwa pendaftaran online berdasarkan kriteria-kriteria yang diputuskan tadi adalah tetap dan tidak bisa berubah sekalipun kursi yang ada di gereja tempat saya melaporkan tadi masih kosong. Jadi tidak boleh orang masuk untuk mengisi kursi tersebut ketika memang tidak ada orang yang mendaftar secara online dan memenuhi aturan yang sudah dibuat oleh panitia. Sehingga secara umum ketika saya melakukan reportase dari malam tadi atau malam misa Natal sampai sekarang di hari H Natal, semua berjalan dengan baik, protokol kesehatan ditegakkan dengan cukup baik dan ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak karena perayaan Natal kali ini beberapa gereja di Surabaya membuka layanan misa dan dilakukan dengan cukup baik, protokol kesehatan juga berjalan dengan baik dan kita berharap tidak ada penularan terkait COVID-19 di perayaan malam Natal atau Natal kali ini. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat Natal untuk Anda semua dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Miftah Farid sudah melaporkan langsung dari Surabaya itu tadi ya, bagaimana kemudian kesadaran yang tinggi dari para umat dan juga para pengurus gerejanya ini perlu kita apresiasi ya. Kita sama-sama sadar bahwa pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan setiap dari kita harus mengambil langkah untuk memutus penyebaran dari virus ini. Terima kasih banyak, selamat kembali melaksanakan tugas Anda.